Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa khuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita sudah berada di tanggal 9 Sya'ban. Berarti kalau hitungan 21 hari lagi atau 20 hari lagi, insya Allah kita akan ketemu Ramadan. Waktu yang tinggal 20 hari ini pun bukan tidak mungkin kita tidak sampai ke sana. Karena bisa jadi ajal lebih dahulu tiba. Karena kita tidak bisa punya jaminan bahwa besok pagi kita masih hidup. Andai masih ketemu Ramadan, sungguh ini adalah karunia besar. Makanya hari-hari ini aroma Ramadan kian kenceng sehingga semakin menguatkan kerinduan kita untuk bertemu dengannya. Maka kita pending dulu pembahasan hidup sudah mati ya. Setelah sampai kepada perkara yang bisa membuat orang terpeleset dari syarat, kita istirahat dulu. Nanti kita bahas lagi. Tapi jelang Ramadan kita akan bersiap, kita jemput Ramadan. Nah, hari ini kita bahas dengan satu judul Ramadan ku rindu. Kalau boleh saya tanya, Bapak Ibu rindu nggak ketemu Ramadan? Kenapa emang kok rindu? Kenapa rindu? Ya, bagaimana tidak rindu? Ramadan kemarin rasanya hambar. Makanya kita katakan kok rasanya koyo kelangan Ramadan ini. Jadinya kita sangat rindu. Ramadan kemarin tidak ada buka bersama teman. Sholat tarawih saja harus dirumahkan. Kajian-kajian diliburkan. Apalagi itikaf di masjid ditiadakan. Bahkan sekedar sholat jamaah pun, mohon maaf, kucing-kucingan. Di beberapa tempat itu ngadain sholat jamaah tarawih, masjid itu dimatiin lampunya. Ya oke lah, ini bagian dari satu kenangan, karena kita itu ternyata bertemu dengan zaman di mana ada satu wabah yang melanda. Dan ini sudah satu tahun kita lewati, kita sudah cukup akrab ya, bersama corona sudah cukup akrab. Nah ini kita jadi rindu lagi suasana Ramadan seperti dulu. Yang masjid-masjid jadi penuh, kalau malam ada bacaan Quran gitu kan. Yang orang itu kemudian jadi bersemangat menunaikan amal-amal ibadah. Kita rindu dengannya karena rasanya setahun yang lalu Ramadan mungkin tidak sebagaimana Ramadan sebelumnya. Tapi di sisi lain, kenapa kita kok rindu dengan Ramadan? Karena Ramadan itu sedemikian spesial. Ini. Kenapa kita rindu Ramadan? Karena Ramadan sedemikian spesial. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, ada yang spesial nih dari Ramadan. Makanya ketemu Ramadan mestinya kita itu berbahagia. Sebagaimana di dalam hadis ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu wa yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggembirakan para sahabatnya. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, beliau itu sampaikan bahwa dikabarkan, beliau mengabarkannya kepada para sahabat, ketemu Ramadan itu adalah kegembiraan. Bapak Ibu gembira nggak? Mau ketemu Ramadan gembira nggak?
Gembiranya kenapa? Perpekan kok Ustaz, batine akeh. Ya oke lah, boleh jadi itu salah satu keberkahan dari sisi finansialnya. Tetapi ada yang lain yang membuat kita itu gembira ketemu dengan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Qad ja'akum sahru Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sahrun mubarak. Yang namanya Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya setiap bulan punya keberkahan, tetapi keberkahan yang banyak itu ada di bulan Ramadan. Makanya kita rindu ketemu dengannya. Makanya kita bahagia ketemu dengan Ramadan. Di antara keberkahannya apa? Kataballahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada kalian di bulan Ramadan untuk berpuasa. Loh, diwajibkan puasa masuk keberkahan, masuk kita harus gembira. Diwajibkan puasa bukankah itu beban? Di sini kalimatnya kataballah, Allah wajibkan atas kalian alaikum siyamahu, yaitu untuk berpuasa di dalamnya. Mungkin kesannya beban, tetapi kalau kita tengok upahnya, kalau saya ibaratkan perbandingan antara kerja dengan upah. Kerjanya ringan, ning nek upahnya gede, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Semangat ya, senang ketemu dengan, atau mungkin kita itu mengambil peran dalam pekerjaan itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Sebenarnya puasa seperti itu. Apakah ini kerja? Iya, berat. Ya sebagian orang mungkin berat, menahan makan minum dari pagi sampai kemudian matahari terbenam itu berat. Tetapi sebenarnya kalau kita mau hitung upah atau keutamaan yang kita dapat dari ibadah puasa, kita katakan beban puasa itu sebenarnya ringan jika dibandingkan dengan pahala dan keberkahan yang akan kita dapat. Bagaimana tidak ringan? Kita tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Diupaya apa? Bisa menjadi tameng dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Maka kita katakan, ya Allah, ya mungkin berat berpuasa, tapi upahnya sedemikian dahsyat. Belum lagi ditambah bahwa yang namanya ibadah puasa itu pahalanya nggak pakai rumus, nggak pakai hitung-hitungan. Kalau ibadah yang lain itu ada rumusnya, ada hitungannya. Baca Quran, 1 huruf dapat 1 hasanah. 1 hasanah itu akan dilipatkan 10 kali lipatnya. Gitu kan? Ada hitungannya, masih ada hitungannya. Ya. Maka ketemu Ramadan yang di dalamnya ada ibadah puasa, ini keberkahan yang banyak. Belum lagi dari sisi bahwa ternyata bau mulut orang yang berpuasa saja itu punya nilai. La hulufu fami sha'im atyabu 'indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ini kan menunjukkan betapa spesialnya ibadah puasa. Sampai bau mulut saja itu akan diganti oleh Allah. Berupa balasan apa? Besok bau mulut kita itu, abab kita itu lebih harum daripada minyak kasturi. Gak ada loh ibadah lain yang dibalas dengan balasan seperti itu. Ini kan menunjukkan betapa spesialnya Ramadan. Yang di dalamnya ada ibadah puasa. Yang ternyata pahalanya berlipat. Bau mulut saja kemudian diganti oleh Allah dengan keharuman besok pada hari kiamat sebagaimana keharumnya minyak kasturi. Maka ketemu Ramadan kita rindu sekali karena ada ibadah puasa di dalamnya. Ya. Ini satu yang menunjukkan keberkahan Ramadan. 2, fihi tuftahu abwabul jannah. Begitu masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Ini enggak ada selain di bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga itu dibuka. Tuftahu fihi abwabul jannah. Para ulama menyebutkan apa sih maknanya tuftahu abwabul jannah? Maknanya adalah spesial di bulan Ramadan. Allah mudahkan hamba-hambanya melakukan amal yang bisa mengantarkannya ke surga. Yang di bulan yang lain mungkin melakukan amal yang bisa mengantarkan ke surga itu berat, tapi kalau di bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Coba, amal yang mengantarkan kita ke surga apa coba? Ya mungkin sholat. Di luar bulan Ramadan, kita itu mungkin disuruh sholat jamaah, beratnya luar biasa. Tapi begitu masuk Ramadan, ada yang menarik. Sing ora tau ngambah masjid wae kepengin ngambah masjid. Sing biasanya ora tau maca Quran wae nek bulan Ramadan kepengin maca Quran.
Sing biasanya medidile ora ukur nang bulan Ramadan gimana? Udah tiba-tiba itu kepengen berbagi, kepengen memberi, semuanya kepengen infak, semuanya kepengen sedekah. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan Allah mudahkan hambanya melakukan amal yang bisa mengantarkannya ke surga. Yang di bulan lain terasa berat. Hari ini kita puasa, rasanya gimana? Kalau saya rasanya berat banget. Ya. Di bulan Sya'ban puasa, berat banget rasanya. Tapi begitu masuk 1 Ramadan, kita itu berpuasa nggak cuma sehari, sebulan kita berpuasa, kita ringan. Kenapa? Bukan karena kita hebat, tapi karena memang di bulan Ramadan itu Allah buka pintu surga. Allah mudahkan kita melakukan amal yang bisa mengantarkannya ke surga. Hari ini kita bangun kok jam 3 pagi. Apalagi kok kemudian menunaikan Qiyamul Lail 11 rakaat. Kalau saya rasanya berat. Tapi mungkin Bapak Ibu yang tadi pagi 11 rakaat Qiyamul Lailnya. Cung. Ya, yang ngacung ada ibu satu nih. Saya yakin semuanya jane yo 11 rakaat ning ora wani ngacung mbok dianggap pria kayak gitu kan. Dadine ora ngacung gitu kan. Iki mbuh ya jane yo. Gitu. Tapi kita katakan ya Allah berat. Tapi begitu masuk 1 Ramadan kita itu Qiyamul Lail 11 rakaat, ringan, terasa ringan bagi kita. Karena memang apa? Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka. Allah mudahkan hamba-hambanya melakukan amal yang bisa menggiringnya ke surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tuhlaku fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu jahim, pintu neraka ditutup. Ini spesial loh di bulan Ramadan. Di bulan yang lain enggak. Ditutup pintu neraka, apa maksudnya? Para ulama mengatakan, di bulan Ramadan, Allah persempit kesempatan hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang bisa menjerumuskannya ke neraka. Dipersempit kesempatannya oleh Allah. Mau berbuat dosa, kesempatannya sempit di bulan Ramadan. Karena kita memang disibukkan dengan amal kebajikan. Makanya nanti ada rumus. Gimana sih caranya menghindari diri dari perbuatan dosa maksiat? Sibukkan diri kita dengan ketaatan sampai kita tidak cukup tenaga, tidak cukup waktu untuk berbuat dosa. Tapi begitu kita nganggur, sebenarnya jiwa ini condongnya kepada dosa dan maksiat. Maka sibukkan. Sementara Ramadan, kita memang sangat sibuk dengan amal kebajikan. Coba saja, bangun tidur jam 3, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang ibu-ibu bersiap menyiapkan santap sahur. Bapak-bapak cek turu. Begitu bangun, sahur. Sahur ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Jangan dikira bahwa sahur itu hanya sekedar mengenyangkan perut, sekedar kita itu minum supaya nanti siang puasanya kuat. Bukan. Tapi ada perintah dari Nabi. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Satu perkara kok diperintahkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ini menunjukkan perkara yang dicintai oleh Allah. Perkara yang dicintai oleh Allah disebut ibadah. Perkara kok disebut ibadah pasti mendatangkan pahala. Maka kita bangun saja sudah sibuk nyari pahala. Beribadah, sahur. Habis sahur? Biasanya habis sahur apain? Berangkat ke masjid, musola, sholat subuh berjamaah. Habis sholat jamaah, subuh berjamaah, ikut kuliah subuh, pengajian, ibadah lagi. Jelang masuk waktu Isra, kok ternyata masih ada waktu, kita manfaatkan untuk tadarus. Begitu masuk Isra, kita suruh, kita masuk, kemudian kita salat Isra. Pulang sudah membawa pahala haji dan juga umroh. Habis itu kita bersiap-siap. Yang pedagang mungkin mau berangkat ke pasar. Yang pegawai mungkin siap berangkat ke kantor. Yang mungkin petani, dia mungkin siap berangkat ke ladang. Ibu-ibunya menyiapkan segala sesuatunya. Karena tidak ada sarapan pagi, biasanya sebelum berangkat, mendingan diawali dengan sholat duha. Tadi sudah ada sholat isyraq, ditambah lagi sholat duha. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan mungkin kober sampai 8 atau 12 rakaat. Luar biasa. Sibuk kita. Begitu kita pergi ke kantor, biasanya kalau nggak puasa, gerumpi sana, gerumpi sini, gerumpi situ. Tapi kalau lagi puasa biasanya orang itu jadi kalem. Meneng wae.
Makanya kalau dina Senin kayak gitu biasanya teman-teman pada kaget, oh jenengan biasanya cerewet kok menang wae gitu. Senin ya gitu. Supaya temannya tahu bahwa dia sedang apa? Bukan, sedang nyenen. Soal puasanya sih saya nggak tahu, tapi yang jelas dia lagi nyenen kayak gitu kan. Oh lagi nyenen, iya gitu. Makanya nggak banyak dosa. Kenapa? Karena puasa itu membuat kita itu nggak banyak kepengen ngomong. Maka jam tengah 12 biasanya istirahat makan bersama teman mungkin di kantin, ya sudah manfaatkan untuk baca Al-Quran. Setelah itu sholat duhur. Habis sholat duhur, qailullah. Qailullah itu sunnah. Tidur atau berbaring sejenak di tengah hari bagi seorang muslim itu adalah satu sunnah. Berpahala. Ini 12 tekan maghrib. 12 tekan maghrib itu jenenge ndablek seperti itu. Sejenak aja, seperempat jam, 15 jam, sekalipun nggak sampai tidur, itu sudah bernilai qailullah, bernilai pahala. Habis itu melanjutkan aktivitas sampai datang waktu asar, setelah ba'da asar kita manfaatkan lagi, sambil nunggu waktu buka yang bapak-bapak tadarus, ibu-ibu sedang menyiapkan makan untuk buka puasa keluarganya, habis itu berbuka, tahu-tahu nanti diselingi sholat maghrib, berbuka lagi, tahu-tahu sudah datang masuk isya, begitu sholat isya, sholat tarawih. Begitu sholat tarawih selesai, tadarus. Habis tadarus sudah ngantuk, tidur lagi. Besok seperti itu, sibuk dengan kebaikan. Sampai koncone ngejak ngerendengi wae, aduh ya, nyuwun ngapunten iki. Iki sebulan aku ra iso ngrendengi. Paling kok ya tanggal 1 Syawal jam 10. Ulah, arep ngrendengi wae janjian tanggal 1 Syawal jam 10. Gitu kan? Kenapa? Di bulan Ramadan sangat sibuk berbuat bajik sampai kesempatan berbuat dosa itu sangat sempit. Subhanallah, kita rindu dengan bulan yang seperti itu, kita sangat rindu. Anda bisa setiap bulan itu adalah Ramadan gitu kan. Karena tuhlaku fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Ini spesial, hanya ada di bulan Ramadan. Wa tuhallu fihi syayatin, termasuk di antaranya. Yang spesial dari bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan setan dibelenggu. Padahal yang namanya setan, saya tanya, kerjanya apa? Kerjanya apa? Teman apa musuh? Setan teman apa musuh? Musuh. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah adu, musuh. Ada enggak? Musuh yang baik ada enggak? Enggak ada. Kalau musuh berbuat baik, kemungkinan ada udang di balik batu. Musuh kau berbuat baik, kemungkinan itu hanyalah jebakan saja. Setan seperti itu. Enggak ada henti-hentinya. Target hidupnya iblis itu satu. Rabbi bima ahwaitani la uzajinanna fil ardi wa la uhwiyanahum ajma'in. Duh Gusti, karena engkau telah menghukumi aku sesat, ya, karena tidak mau sujud kepada Adam, kok engkau hukumi aku sesat, maka aku bersumpah aku akan menjadikan mereka anak cucu Adam memandang perbuatan buruk yang ada di muka bumi ini, atau memandang perbuatan baik, perkara buruk yang ada di muka bumi ini. Wala uhwiyanahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semua. Komitmen ini betul-betul dijalankan oleh iblis, sehingga kemudian tidak ada satu detik pun kecuali ada setan yang mencoba menyesatkan kita. Bahkan di saat kita tidur, setan itu tidak istirahat. Mereka terus berusaha menyesatkan kita. Maka tidak ada detik demi detik dalam kehidupan iblis dan juga setan kecuali targetnya adalah menyesatkan kita. Gak ada bagi kita tempat istirahat itu sebenarnya gak ada. Nah maka di bulan Ramadan itu ada yang spesial. Wa tuhallu fihi syayatin. Setan yang kerjanya itu adalah menyesatkan kita. Khusus di bulan Ramadan setan dibelenggu. Subhanallah. Makanya kita rindu ketemu dengan bulan yang seperti ini. Yang dibukakan pintu surga, kita dimudahkan melakukan amal kebajikan. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, yang mana dosa-dosa keburukan dipersempit. Wa tuhalu fihi syayatin, yang mana makhluk yang kerjanya menyesatkan kita justru dibelenggu. Maka sebenarnya kalau kita itu memang punya tekad kuat untuk panen pahala, pasti panen pahala. Kalau kita punya tekad kuat itu untuk meraih keberkahan yang ada di bulan Ramadan, pasti kita bisa meraihnya. Kenapa? Tidak ada faktor yang menghalangi. Dan puncak dari keberkahan Ramadan itu adalah ini. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Saya tertarik dengan
penjelasan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam tafsir beliau. Beliau itu mencoba menjelaskan kepada kita nilai dari malam Lailatul Qadar dengan melakukan hitungan secara matematis, supaya kita tahu nilai detik demi detik atau menit demi menit yang ada di malam Lailatul Qadar. Tadi Lailatul Qadar itu apa keistimewaannya? Lailatun khairun min alfi syahrin. Artinya apa? Malam yang lebih baik, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa sih? Orang yang beramal di dalamnya nilainya lebih baik daripada orang yang beramal 1000 bulan. Tapi mari kita hitung. Malam itu ada berapa jam? Berapa? Malam itu ada berapa jam? 12. Kalau saya hitung dari tenggelamnya matahari yaitu maghrib sekitar jam 6 sampai hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar itu 10 jam aja. 10 jam. Satu malam itu 10 jam. Setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau coba kita buat menjadi jam. 1000 bulan berarti berapa jam? Bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak? Bisa. 1 bulan 30 hari, berarti 1000 kali 30. Satu hari ada 24 jam, berarti 1000 kali 30 kali 24. Ketemunya berapa? Ayo, HP-nya dipakai. Ketemunya 720.000 jam. 10 jam setara dengan 720 jam. Amal orang beramal 10 jam setara dengan orang beramal 720 jam. Orang beramal 1 menit setara dengan orang beramal 20 jam. Subhanallah. 1 menit saja. Jenengan luangkan waktu untuk baca Quran. Itu senilai dengan baca Quran 20 jam. Apalagi 2 menit. Berarti 40 jam. Kalau 10 menit berarti 200 jam. 10 menit baca Quran di malam Al-Qadar itu senilai dengan 200 jam di hari yang lain. Ini nggak kosong langsung nih. 1 menit jenengan gunakan untuk baca WhatsApp, nonton di HP kita WhatsApp, itu senilai jenengan HP-an 20 jam di hari yang lain. Makanya kita katakan, ketemu Lailatul Qadar sebenarnya keberkahan. Jika di malam itu kita bisa mengoptimalkan untuk amal kebajikan, maka nilainya sebagaimana orang yang beramal 1000 bulan, bahkan lebih. Tapi sebaliknya, jenengan kok ternyata tidak memanfaatkan Lailatul Qadar untuk kebaikan, bahkan hanya sekedar untuk kesia-siaan. 1 menit yang jenengan sia-siakan di malam Al-Qadar itu seperti menyia-nyiakan 20 jam di hari yang lain. Ya Allah, rugi sekali. Tapi di satu sisi, puncak dari Ramadan keberkahannya di sini, yaitu keberadaan Lailatun khairun min alfi syahrin. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik loh, tidak sama persis dengan 1000. Lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita simpulkan, ketemu Ramadan, keberkahan banyak. Tadi, karena Ramadan, bulan barokah. Kita rindu dengan Ramadan, kenapa? Karena Ramadan, bulan di dalamnya ada ibadah puasa. Kita rindu dengan bulan Ramadan, kenapa? Karena di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Puncaknya di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW itu bersabda di ujung dari hadis ini, man hurima khairoha faqad hurima. Maka siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan kok terhalang dari mendapatkan kebaikannya, sungguh orang itu adalah orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang ketemu Ramadan, yang lain panen pahala, ini enggak kebagian apa-apa, maka sungguh orang itu orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita katakan seperti ini. Mungkin hari-hari ini ada saudara kita yang karena terdampak kebakaran pasar kota Banjarnegara sampai tidak punya lagi barang dagangan. Sehingga mungkin yang lain pada berpegang di bulan Ramadan, barang dagangan yang sudah dikumpulkan sepanjang tahun niatnya adalah untuk panen keuntungan di bulan Ramadan, ternyata habis ludes terbakar.
Tapi ternyata justru karena terbakar habis barang dagangan yang dimiliki, membuat Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lain. Ramadan sebelumnya dia hanya sibuk dagang, duit. Sampai lupa yang lain itu ngejar pahala, dia hanya ngejar duit aja. Tahun ini karena barang dagangannya habis, dia lebih banyak konsentrasi untuk meraup keberkahan di bulan Ramadan. Kita katakan orang ini justru lebih beruntung dari duit yang selama ini dia dapatkan. Jadi jangan keliru. Bisa jadi ada hikmah besar dari sebagian besar orang yang mungkin ikut jadi korban kebakaran pasar kota kemarin, kok ternyata nggak lagi punya barang dagangan, justru bisa jadi Allah hendak memilih dia termasuk orang-orang yang sukses Ramadannya. Karena ternyata dia berlimpah pahala, lebih banyak konsentrasi untuk ibadah. Ini satu yang bisa kita petik. Jadi kita beruntung ya, ketemu dengan bulan Ramadan, kita rindu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Tadi Ramadan bulan barokah. Ramadan di dalamnya ada ibadah puasa yang sangat banyak fadilahnya. Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Ramadan pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Bahkan ada puncaknya Lailatul Qadar. Ini keberkahan yang banyak. Maka sekali lagi, ini membuat kita sangat rindu bertemu dengan Ramadan. Juga disebutkan, ini yang spesial dari bulan Ramadan. Kalau tadi di dalam riwayat Ahmad, kali ini di dalam riwayat Tabrani. Baginda Nabi bersabda ini, atakum Ramadan, sahru barokah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berkah. Yasyakumullahu fih. Allah banggakan kalian di dalamnya. Wa yunazziru rahmah. Ramadan adalah bulan turunnya rahmat. Wa yahutul khotoya. Ramadan adalah bulan diampunkannya dosa. Wa yastajibu fihi du'a. Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Kita garis bawahi poin yang ini. Bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Gak cuma malam harinya, gak cuma ketika hendak berbuka, detik demi detik yang ada di bulan Ramadan itu mustajab untuk berdoa. Subhanallah, 1 bulan penuh. Maka ketemu Ramadan itu seperti ketemu pintu solusi. Ya, ketemu Ramadan itu seperti ketemu pintu solusi. Hari ini yang mungkin tengah diuji dengan sakit, sudah sedemikian lama berobat, belum juga mendapatkan kesembuhan. Ketemu dengan bulan Ramadan, saatnya tengadahkan tangan. Minta kepada Allah supaya disembuhkan sakitnya, dipulihkan kesehatan. Mungkin ada yang hari ini tengah diuji dengan sempitnya rezeki, sehingga kemudian usaha yang dijalankan belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka kita katakan ketemu Ramadan adalah saat menengadahkan tangan supaya diberi tambahan harta, supaya diberi kelapangan rezeki. Mungkin ada yang hari ini soal badan sehat, soal duit gampang, rezeki mudah didapat, harta banyak. Tapi ujiannya apa? Rumah tangganya mungkin berantakan. Istri berani kepada suami, anak-anak berani kepada orang tua. Ketemu dengan Ramadan, saatnya menengadahkan tangan. Ya Allah, lembutkanlah hati istri saya, ya Allah, perbaikilah akhlak anak-anak saya, sehingga kemudian kembali bisa merasakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka ketemu Ramadan yang wayastajibu fihi doa. Doa itu mustajab di bulan Ramadan. Sebenarnya kita sangat rindu ketemu dengannya, karena bisa menjadi solusi dari masalah yang tengah kita hadapi. Bahkan disebutkan yang durullahu ila tanafusikum fi, di bulan Ramadan Allah itu memandang, ya, memperhatikan kalian di dalam berlomba-lomba berbuat kebajikan. Wa yubahi bikumul malaikat, Allah banggakan kalian di dalam pandangan malaikat. Wa ba'arahu, ya. Fa arahullahu min anfusikum khairan, Allah tampakkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Nah, ini kemudian baginda Nabi menutup ini. Wa inna syakya, maka sesungguhnya orang yang paling celaka itu adalah man hurima fihi rahmatullah. Orang yang diberi kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan tetapi diharamkan atau tidak mendapatkan rahmat Allah. Rugi sekali, sudah ketemu Ramadan tapi tidak kebagian rahmatnya. Maka kalau kita balik tadi ya, pedagang pasar yang mungkin jadi korban sehingga justru malah lebih banyak beribadah di bulan Ramadan, dia malah sukses. Ini kebalik. Mungkin ada orang yang sama sekali tidak terdampak kebakaran,
komoditas barang dagangannya utuh, bahkan semakin berlimpah, sehingga kemudian di bulan Ramadan itu sibuk dagang, duit, badi, sampai selesai Ramadan, dia nggak panen pahala sama sekali. Maka bisa jadi justru malah masuk kategori ini. Fa inna syaqiyya, maka sesungguhnya orang yang paling celaka itu orang yang ketemu Ramadan tapi terhalang dari mendapatkan rahmat Allah. Makanya hati-hati. Kita berharap bahwasanya kita ketemu Ramadan dan kita kemudian sukses mendapatkan pahalanya. Ingat, dari situ kita simpulkan, apa sih spesialnya Ramadan? Ramadan adalah bulan diturunkannya rahmat. Ramadan adalah bulan dihapuskannya dosa-dosa. Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Ramadan adalah bulan di mana kita atau Allah membanggakan kita dalam pandangan malaikat. Maka tadi, betapa celakanya orang yang masih ketemu Ramadan tapi tidak kebagian pahala, tidak kebagian rahmat Allah. Sekalipun dia itu mungkin masuk kategori orang yang memenangkan percaturan bisnis di bulan Ramadan, tapi tidak kebagian pahala, sebenarnya sungguh sangat merugi. Dari situ kaum muslimin, kita rindu dengan Ramadan. Dan andai kerinduan kita itu ternyata mendapatkan kesempatan untuk bertemu, berarti bertemu dengan Ramadan adalah keberuntungan besar. Maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang harus kita siapkan? Kita masih punya waktu 20 hari, apa yang harus kita persiapkan sebelum ketemu Ramadan? Kalau kita bayangkan para pedagang, para pengusaha, ternyata untuk berpegang di bulan Ramadan mereka sudah siap-siap sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah bersiap-siap. Bahkan bisa jadi mereka itu memproduksi barang itu ya hanya target pokoknya sebenarnya Ramadan. Coba kalau sirup misalnya, kayaknya di luar bulan Ramadan jarang ya, nyetok sirup itu jarang. Tapi coba, bisa jadi Indofood itu memproduksi sirup 1 tahun, targetnya ya untuk dijual di bulan Ramadan. Marjan itu membuat sirup 1 tahun, targetnya untuk dijual bulan Ramadan. ABC juga seperti itu, Wings Food juga seperti itu. Kenapa? Coba kalau satu rumah selama Ramadan sampai Syawal itu stok 4 botol sirup saja. Padahal biasanya saya yakin lebih, 4 botol sirup saja antara Ramadan sampai Syawal. Padahal di negeri kita ada 40 juta keluarga muslim. Berarti dibutuhkan berapa botol sirup? 40 juta kali 4, 160 juta botol sirup. Indofood, Marjan, ABC, rebutan pasar. Mereka sudah bersiap diri bagaimana caranya memenangkan persaingan sehingga kemudian mereka bisa mendongkrak omset paling banyak, keuntungan tertinggi. Bikin mungkin analisis SWOT. Bikin mungkin strategi marketingnya begini. Oh, advertisingnya seperti ini. Ternyata untuk sukses dunia itu butuh persiapan yang kita maksud. Gak cuma sirup. Bahkan mungkin kaleng biskuit kalengan. Kayaknya di luar bulan Ramadan orang menyengaja beli kongguan jarang dah. Jarang ya? Atau ada? Ada. Yang memang kelangenan gitu. Kalau nggak makan kongguan itu kayaknya meriang kayak gitu. Ada? Enggak tuh ya, kita paling beli di bulan Ramadan. Mereka itu memang bikin ya, memang khusus untuk Ramadan. Coba, kalau misalnya satu rumah ada 3 kaleng kongguan, atau ya mungkin kaleng kongguan, ditambah mungkin kaleng yang lain gitu kan, biskuit yang lain. Berarti kalau ada 40 juta keluarga muslim dibutuhkan 120 juta kaleng biskuit. Pasar, perpegan, keuntungan. Yang kita maksud, kita sama, kita pengusaha akhirat. Pengen sukses di bulan Ramadan sehingga kemudian kita itu berpegang pahala, bisa dapat keuntungan besar yaitu berupa rahmat Allah, keridhaan Allah, butuh dipersiapkan. Gak bisa asal-asal, terus pokoknya asal ketemu Ramadan lah gitu. Gak bisa. Mereka saja para pengusaha itu butuh berbagai macam strategi kok. Coba mungkin ya kalau di televisi hari-hari ini sudah kenceng ya iklan sirup, iklan marjan, iklan biskuit, dan seterusnya. Mungkin sudah sangat kencang. Belum lagi nanti kebutuhan sarung itu kan. Coba kalau satu keluarga itu mungkin punya anak 4, berarti butuh sarung piro? 4. Nah ada 40 juta keluarga muslim, 4 kali 40 juta, 160 juta lembar kain sarung baru. Subhanallah. Nek ora persiapan,
batire berpegan, jenengan pripun melongo. Rika ora berpegan, ora mudeng iki arep dodol apa wae ora mudeng, gitu kan. Sekarang ya mungkin story yang ada di status HP kabeh dodolan. Jadi grup WhatsApp itu ya semangat itu kan, kabeh dodol. Nanti kadang iki sing tuku sapa ya wong kabeh dodol. Itu kan punya teman ini yo nawake iki lagi sing bagian tuku ndi gitu. Tapi ya itulah berpegannya. Nah, kita butuh persiapan. Apa yang butuh kita persiapkan menjelang Ramadan? Satu ini, persiapkan ilmu. Tolong waktu yang tinggal 20 hari lagi manfaatkan. Ilmu praktis saja. Bagaimana sih agar puasa kita sah? Kita berusaha untuk tahu syarat diterimanya puasa apa, rukunnya puasa apa, yang membatalkan apa. Jangan sampai sudah masuk Ramadan baru ditanyakan sing batal ke poso ki apa tuh ya gitu. Ngentut neng banyu ki batal pora ya gitu kan. Ngelek selilit ki batal pora ya gitu kan. Bingung kan? Mestinya sudah tahu sebelum Ramadan itu sudah tahu nek ngelek selilit ki batal pora itu harusnya sudah tahu. Iya sih Ustaz sudah tahu selilit itu enggak batal kayak tapi ini selilit sejempol Ustaz gitu. Yuk ditakok guys sih sebelum masuk Ramadan takok karo Ustaz atau Pak Kiai niki nek selilitnya sejempol mangke batal napa mboten gitu kan. Jadi kita masuk Ramadan itu sudah mantep. Bagaimana agar puasanya sah? Ya. Termasuk juga Nabi itu mengabarkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Artinya ada orang yang ditinjau dari hukum fikih puasanya sah tapi enggak dapat pahala. Mesti diketahui sebabnya sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi butuh persiapan. Yang namanya kita itu kepengen menang di bulan Ramadan butuh persiapan. Ilmu penting. Termasuk andai ibadah puasa itu nilainya itu antara 0 sampai 100, jangan dikira semua orang yang berpuasa nilainya 100 semua. Ada yang nilainya 95, ada yang nilainya 70, ada yang nilainya 55, ada yang nilainya merah, mungkin nilainya 40, 30. Cari cara bagaimana supaya kita puasa tapi pahalanya optimal sehingga kemudian kita mendapatkan balasan yang maksimal. Butuh diketahui sebelum bulan Ramadan. Termasuk puasa. Tadi puasa, sekarang sholat tarawih. Jangan dikira semua orang yang sholat tarawih itu kemudian dapat pahala. Enggak. Kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang qiyam tarawih di bulan Ramadan enggak dapat apa-apa dari tarawihnya kecuali hanya melek di malam hari. Butuh diilmui apa yang menjadi sebab sehingga sudah lelah sholat tarawih nggak dapat pahala kecuali begadang di waktu malam. Termasuk ilmu menjemput Lailatul Qadar, termasuk ilmu bagaimana menambal kekurangan puasa Ramadan kita, termasuk ilmu terkait zakat fitrah karena ini ada di ujung Ramadan. Ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berpesan, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Sinten tiange sing kepengen sukses duniane wajib berilmu. Waman aradal akhirata fahuwa bi ilmin. Sinten tiange sing kepengen sukses akhirate juga wajib baginya untuk berilmu. Waman aradahuma sinten tiange kok kepengen dua-duanya sukses duniane juga sukses akhirate fa'alaihi bi ilmin. Wajib baginya untuk berilmu. Maka siapa yang kepengen sukses Ramadannya juga wajib baginya untuk berilmu. Maka tolong waktu yang tinggal 20 hari di bulan Sya'ban manfaatkan. Mangke kondur mulai buka. Yang di rumah punya buku fikih, buka fikihnya. Sing boten kagungan, buka lewat HP. Sekarang banyak rujukan-rujukan ilmiah di dalam HP kita. Asal gelem, asal purun. Asal bisa mencari mana yang bagus, mana yang tidak. Silakan dipelajari. Sehingga nanti masuk Ramadan itu ibarat orang sudah bermodal ilmu itu gagah. Kendel. Karena punya ilmu. Nggak minggrang-minggring. Nggak leat-leot. Kalau nggak punya ilmu gimana? Leat-leot. Gitu kan? Leat-leot. Krungu kae oh jere kae iki batal, bingung. Krungu siji maning beda maning oke orang batalakan, bingung. Kan cuma leat-leot aja. Tapi kalau kita sudah berilmu, masuk Ramadan, tenang. Karena itu kita sudah bermodal. Ini satu, persiapkan ilmu. Dua, persiapkan fisik.
Ramadan itu dominan dengan ibadah fisik. Siang jelas berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Malamnya qiyamul lail, kita mungkin harus berdiri lama, tidak sebagaimana mungkin hari-hari di luar bulan Ramadan. Soal bangun, kita mungkin yang terbiasa bangun siang, besok harus bangunnya gasik. Ini fisik. Maka Nabi SAW ternyata kalau di bulan Sya'ban itu beliau banyak berpuasa. Salah satu hikmahnya, para ulama mengatakan itu bentuk latihan fisik. Banyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya diceritakan nih oleh Ibunda Aisyah. Anahu lam yakun yasumu min sanatin syahran taman ila Sya'ban. Beliau itu tidak pernah dalam kurun satu tahun kok berpuasa selama satu bulan penuh selain Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Nggak pernah puasa itu sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Paham maksudnya? Jadi kalau bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Tahun di mana beliau wafat, beliau berpuasa 1 bulan. Yasiluhu bi Ramadan. Beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Nah, salah satu hikmahnya tadi pemanasan. Kayak atlet tiba-tiba melakukan satu olahraga berat tanpa pemanasan duluan, akibatnya bisa apa? Cedera. Makanya sebelum Ramadan, karena ada amal besar di bulan Ramadan, perbanyak puasa di bulan Syawal. Insya Allah kita masih ketemu dengan Ayyamul Bid, karena kita baru di tanggal 9, berarti insya Allah beberapa hari lagi kita akan ketemu Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Yang bisa atau mau dengan puasa Senin Kemis, insya Allah masih bisa ketemu sekitar 7 atau 6 kali lagi kita itu puasa Senin Kemis. Kalau mau Daud masih ada kesempatan 11 kali lagi kita itu mungkin berpuasa di bulan Sya'ban ini. Artinya ayo kita manfaatkan Sya'ban berlatih berpuasa. Di antara hikmahnya ini ya, dalika syahrun maghfurun nas. Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maksudnya gimana? Rajab jelas bulan haram. Banyak orang yang membesarkannya. Ramadan bulan yang memang penuh berkah. Banyak orang yang sudah membesarkan dengan berbagai amal. Sya'ban ini bulan kejepit. Sehingga sering dilupakan manusia. Ya, kita hanya sibuk mungkin bersiapan nanti jelang Ramadan atau mungkin telah lelah dengan amaliyah di bulan Rajab. Makanya kadang kita rasakan Sya'ban itu saat-saat di mana baterai itu ibarat baterai itu sudah low bed. Butuh dicas. Ramadan itu adalah ngecasnya. Dan ternyata wa huwa sahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu bulan di mana amal-amal itu diangkat ila Rabbil alamin, ya, kepada Rabb al-alamin. Maka kata Nabi, fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka kalau amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Nanti masuk Ramadan menjadi ringan bagi kita untuk menunaikannya. Ini yang kedua. Persiapan yang ketiga di bulan Sya'ban, perbanyaklah amal lain untuk membiasakan. Ingat, tidak mudah serta-merta orang berbuat baik jika sebelumnya tidak membiasakannya. Jadi jangan dikira ya, kalau Imam Syafi'i itu bisa khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan itu tidak melakukan pembiasaan sebelumnya. Pembiasaan dulu. Jangankan amal baik butuh pembiasaan. Amal buruk saja ternyata butuh pembiasaan. Gini apa gini? Kita sudah pernah membahas tentang khamar, minuman keras. Jangan dikira orang senang mabuk-mabukan itu awalnya tidak pakai pemaksaan. Pemaksaan. Kumpul dengan teman-temannya. Kebetulan temannya itu suka minum-minuman. Kita yang baru gabung biasanya dipaksa. Ceripit dong, sedikit lah. Ngarang gue pengakraban. Masa kumpul karo kanca lawas. Ceripit dong, ora belum. Rika munafik. Kalau munafik. Akhirnya gimana? Ceripit. Seripitan pertama, saya tanya, enak apa enggak? Ini yang pengalaman mana ya yang pengalaman? Katanya enggak enak. Yang namanya minuman keras itu pahit, getir, enggak enak. Terpaksa. Besok kumpul lagi dengan temannya. Olah, jeripit setitik. Gua angkat-angkat, jeripit lagi. Besoknya kumpul lagi, jeripit lagi. Akhirnya gimana? Al-kulina minal biasa. Basa Arabe jarene kaya ngono. Sesuatu yang kulina lama-kelamaan biasa.
Biasa diminum, biasa minum, akhirnya menikmati, akhirnya kelangenan, akhirnya kecanduan. Kebaikan ternyata butuh energi pembiasaan juga. Contohnya qiyamul lail. Ayo di bulan Sya'ban kita biasakan qiyamul lail, salat malam. Insya Allah nanti bulan Ramadan bangun jam 3 jadi ringan. Tapi ini juga butuh pembiasaan. Kalau tidak biasa qiyamul lail, tiba-tiba kau suruh bangun jam 3 di bulan Ramadan, saya yakin berat. Maka qiyamul lail juga butuh pertama paksa. Siapa yang maksa? Siapa yang maksa? Diri kita sendiri. Gimana cara maksanya? Sudah, jangan punya HP 4, setel alarmnya semua. Syukur aktif, getarnya diaktifkan. Nada deringnya cari yang paling berisik, empat-empatnya paling berisik, letakkan di bawah bantal. Setel jam 3. Wis, pokoknya begitu jam 3, 4 HP bergetar semua. Bantalnya sampai bergetar-getar, suaranya berisik. Bareng tangi, hormateni HP papat rokok. Turu maning. Butuh energi paksa, sehingga kemudian kita itu tadi risih dengan suara HP, sehingga kemudian bangun. Bangun paksakan untuk ambil air wudhu, paksakan untuk sholat 2 rakaat. Besok paksa lagi, besok paksa lagi, besok paksa lagi. Akhirnya, al-kulina minal biasa. Terbiasa qiyamul lail. Akhirnya, lama-kelamaan merasakan nikmat dengan tahajud. Akhirnya, kecanduan tahajud. Ada ya, kecanduan tahajud ya? Keren itu, kalau bisa kecanduan tahajud, keren. Butuh pembiasaan. Baca Quran juga seperti itu. Kalau nggak dibiasakan itu susah kok. Tahu-tahu hari sudah lewat, ya Allah, urung maca Quran, gitu kan. Besok hari lagi lewat, ya Allah, urung maca Quran meneh, gitu kan. Butuh pemaksaan, butuh pembiasaan. Termasuk sholat jamaah, zikir, dan juga amal yang lain. Sehingga masuk Ramadan sudah menjadi amal yang terbiasa. 20 hari, ayo kita mulai membiasakan. Yang masih berat 11 rakaat di malam hari, ya sudah, setidaknya 2 rakaat, tambah 1 witir. Sudah, lumayan. Ini yang ketiga, yang butuh kita persiapkan. 4. Pengen sukses meraup kemuliaan Ramadan, motivasi diri untuk meraih kemuliaan. Ini yang kadang jadi masalah masing-masing orang. Kita itu tidak menyemangati diri untuk meraih kemuliaan Ramadan. Butuh dimotivasi. Setidaknya dimulai ketemu dengan Ramadan itu gembira. Satu ini sudah lumayan. Ketemu Ramadan itu gembira. Ada yang sedih ketemu Ramadan? Sedih Ustaz. Lambi Ramadan wingi berung lunas Pak Ustaz, iki wis ketemu Ramadan maning, utang maning, berarti cicilane tambah. Pusing. Padahal Pak Maitong itu ketemu Ramadan seneng banget ya, depan Polres itu ya, yang jualan gerabah hula. Padahal wong Cina ngarep-arep banget enggane saben bulan Ramadan gitu. Malah kita yang muslim malah nggak senang. Gembirakan dulu, ketemu Ramadan gembira. 2, berusaha tahu apa sih spesialnya Ramadan. Tadi sudah kita tunjukkan di awal. Begitu sudah tahu kemuliaannya, berusaha ingin meraih kemuliaan itu tadi. Takut terhalang dari tidak mendapatkannya. Bahkan kita hargai bahwa ketemu dengan Ramadan itu adalah satu nikmat besar. Coba, kesempatan masih bisa ketemu Ramadan itu adalah nikmat besar. Dimunculkan. Caranya gimana? Ayo coba renungi. Kita coba hitung. Antara Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini. Coba Bapak Ibu hitung berapa orang yang kita kenal yang ternyata sudah meninggal karena ajal menjemput. Dalam kurun 1 tahun ini, antara Ramadan kemarin sampai jelang Ramadan ini. Kita dapati ada suami yang telah kehilangan istri selama ini. Ada seorang istri yang kehilangan suaminya. Ada anak yang dulu mungkin masih bisa buka bareng, puasa bareng, tarawih bareng dengan orang tuanya. Ternyata hari ini anak ini sudah tidak lagi bisa puasa bareng, Ramadan bareng bersama orang tuanya. Karena orang tuanya sudah meninggal. Yang selama ini mungkin kita itu punya teman dekat yang bisa buka bersama. Ternyata hari ini mereka sudah mendahuluinya. Mungkin kita punya pelanggan, mungkin kita punya tetangga yang ternyata Ramadan kemarin itu masih bisa berpuasa dengan kita, tarawih dengan kita. Hari ini ternyata mereka sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi.
Artinya bukan tidak mungkin hal sama. Allah masih memberikan kita kesempatan ketemu Ramadan tahun ini, tapi bisa jadi itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Hargai kesempatan ini. Andai orang-orang yang sudah meninggal di antara kita tadi kok diberi kesempatan untuk minta, saya yakin mereka itu minta, ya Rob, tolong saya diberi kesempatan sekali lagi ketemu Ramadan. Tapi mungkin permintaan ini terlalu besar. Sehingga kalau kita tengok di dalam surat Al-Munafikun, mereka hanya berani minta penundaan barang sekejap saja. Minta ketemu Ramadan terlalu besar. Mereka cuma minta, ya Rob, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti, mbok kula ditunda kematiannya barang sekejap saja. Fa as-sadaqah, kula tak sedekah, wa aku minas sholihin, kula tak dadi wong saleh. Mereka enggak berani minta ketemu Ramadan. Kenapa? Terlalu besar. Mereka hanya minta ditunda kematiannya barang sekejap saja supaya bisa sedekah, supaya jadi orang saleh. Meski hanya sekejap. Artinya kita masih diberi kesempatan. Andai Allah masih memberikan kita kesempatan ketemu Ramadan, ayo disyukuri, jangan disia-siakan. Belum tentu loh, tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan ketemu lagi dengan Ramadan. Saya masih yakin ketemu dengan Ramadan yang banyak kok Ustadz. Wong saya tekanan darah bagus, kolesterol normal, gula darah tidak masalah, ginjal ternyata juga berfungsi dengan baik. Kayaknya yo cik ketemu 30 Ramadan melih kok Ustadz. Ya wis silahkan, nek jenengan yakin seperti itu silahkan. Ramadan tahun ini silahkan disia-siakan. Tapi saya kasih kabar. Berapa banyak kematian itu menjemput tidak peduli orang yang sehat maupun orang yang sakit. Orang sehat mati itu banyak. Sing komplikasi, sing kronis malah awet ngantek keluargane jane wis bola-bali ngenteni kok orang mati-mati gitu. Ada ya yang kayak gitu ya. Dan kebangetan Nepal gitu. Wong belum ajalnya yang enggak mati. Sementara yang tadi yang sehat yang merasa mungkin masih bisa bertemu dengan Ramadan berkali-kali lagi, ya Allah, cuma keluar ke jalan raya, jebret, selesai, meninggal. Banyak. Maka tolong jangan terpedaya dengan kesehatan yang ada di badan kita. Jika masih ketemu Ramadan, bukan tidak mungkin itu Ramadan terakhir bagi kita. Jangan terpedaya dengan kemudahan. Ustaz, saya kan tahu, menurut Nabi SAW, umur umatku 63. Saya kan baru 40, Ustaz. Berarti kan saya masih bisa ketemu Ramadan berapa? 23 kali lagi, gitu kan. Jangan gitu. Karena kematian tidak kenal tua, tidak kenal muda. Yang muda mati duluan banyak, gitu kan. Artinya bukan tidak mungkin andai besok kita masih ketemu Ramadan, itu Ramadan terakhir bagi kita. Semangati, jangan sampai kemudian kesempatan ini kita sia-siakan. Nah, wujudnya dengan apa? Yang kelima, sebagai bentuk semangat ketemu Ramadan, ayo susun amal. Kita mau berbuat apa di bulan Ramadan, kita buatkan target, kita rancang. Ya, menyusun rancangan amal besar, apa yang hendak dilakukan selama Ramadan, amal apa saja, targetnya berapa, tercatat sehingga terukur keberhasilannya. Ini baru serius. Kayak pengusaha tadi, mereka hari ini sudah melakukan analisa pasar. Oh iki sarung iki ternyata banyak diminati di daerah pesisir, tapi tidak diminati di daerah pegunungan. Mereka buat analisa, oh sirup rasa seperti ini ternyata disukai di wilayah kota, tapi tidak di wilayah desa. Mereka melakukan serius, perencanaan serius, sehingga kemudian mereka itu berpegang dan menang. Kita mestinya juga sama, apa sih yang mau kita perbuat selama Ramadan? Kita rancang, sehingga kemudian andai besok Ramadan terakhir bagi kita, itu sudah menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita jumpai. Insya Allah nanti kita rancangkan ya. Kita akan ulas lagi pada pertemuan yang akan datang, bagaimana merancang supaya Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Yang keenam, terakhir. Persiapan yang dibutuhkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini perbanyaklah istighfar. Bertobatlah kepada Allah. Memangnya kenapa? Karena dosa melemahkan badan, melemahkan iroda. Karena dosa menghalangi ketaatan. Karena dosa mengeraskan hati. Karena dosa itu menghalangi seseorang dari nikmatnya ibadah. Kalau kita tidak istighfar, kita tidak bertobat di bulan Sya'ban ini,
Kita khawatir Ramadan nggak kebagian apa-apa. Kenapa? Kita dilemahkan irodahnya karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Irodah itu apa sih? Irodah itu adalah semangat, kekuatan yang menggerakkan seseorang sehingga kemudian siap melakukan kebaikan. Kerentek untuk berbuat baik. Namanya irodah. Bisa dipahami? Irodah itu apa? Kerentek untuk melakukan satu kebaikan. Nggak semua orang dikasih kerentek loh. Pernah memperhatikan? Ada orang yang rumahnya hanya 10 meter dari masjid. Tapi ternyata tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid kecuali hanya di hari Jumat saja. Kenapa? Karena Allah lemahkan irodah orang ini. Kenapa Allah lemahkan irodahnya? Karena dosa dan maksiat yang dia berbuat. Sehingga tidak punya kerentek kepengen ke masjid. Pernah melihat ada orang yang mungkin pengangguran, gak banyak aktivitas, banyak waktu luang, tapi ternyata membaca Quran 1 ayat saja sehari, ternyata bisa terlewat. Kenapa? Karena Allah lemahkan irodah orang itu untuk baca Quran. Kenapa kok dilemahkan irodahnya? Karena dosa dan maksiat yang dia perbuat. Tidak semangat melakukan kebaikan. Pernah perhatikan ada orang yang penghasilannya mungkin 10 juta per bulan bahkan lebih, tapi menyisihkan 100.000 saja untuk infak sedekah 1 bulannya ternyata tidak mampu. Kenapa? Karena Allah lemahkan irodahnya orang itu tadi sehingga dia merasa berat untuk menginfakkan hartanya walau hanya sekian persen saja, 0, sekian persen saja dari penghasilan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena Allah lemahkan irodahnya. Kenapa dilemahkan irodahnya? Karena dosa dan maksiat yang dia berbuat. Maka sebelum masuk Ramadan perbanyak istighfar, taubat. Kita takut kalau karena dosa yang kita perbuat Allah lemahkan irodah kita di bulan Ramadan. Dosa itu menghalangi ketaatan. Berapa banyak orang itu tidak mampu berbuat taat. Kenapa? Karena dosa yang dia perbuat. Maka Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, beliau itu pernah mengatakan, sungguh aku tahu bahwa saya baru berbuat dosa. Kapan? Ketika aku tidak bisa bangun di malam hari untuk tahajud dan ketika aku tidak bisa berpuasa di siang hari. Jadi ketika beliau tidak mampu tahajud, tidak mampu berpuasa di siang hari, beliau sadar ini adalah karena saya berbuat dosa. Kita kadang kan enggak. Malam hari turune lali nganti ora yang tahajud malah esuk-esuk mulai alhamdulillah ping 4. Alhamdulillah nyong turune lali banget gitu. Malah bangga banget, padahal lagi dihukum oleh Allah karena berbuat dosa sehingga kemudian tidak dimudahkan untuk qiyamul lail, tidak dimudahkan untuk tahajud. Makanya ini kita butuh istighfar, taubat di bulan Sya'ban. Termasuk dosa itu mengeraskan hati, termasuk dosa itu menghalangi dari nikmatnya ibadah. Mungkin ibadahnya nggak terhalang, dia banyak dosanya tetap bisa tahajud, dia banyak dosanya tapi dia tetap sholat jamaah, dia bisa berbuat banyak dosa dan maksiat tapi tetap bisa sholat tarawih. Tapi dihalangi dari merasakan nikmatnya ibadah. Begitu imam baca suraatannya panjang sedikit saja, ngene watuk bolak-balik. Nah kan imamnya jadi perasaan, kenapa ya makmumnya kok watuk-watuk baik. Jebul 1 rakaat baca amma yatasaalun. Kenapa orang kok tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah sehingga begitu imam bacaannya panjang sedikit saja dia resah, gundah, gelisah, tidak suka karena dosa yang dia perbuat sehingga kemudian dia tidak merasakan nikmatnya bacaan Al-Qur'an. Ternyata malah di awal bulan Ramadan saja melakukan observasi. Masjid Al-Fitrah Traweh rampungnya jam 8:04, Anur jam 8:30, Musola atau Hiriyah tengah 8 wis rampung. Saya tanya, sing dipilih sing ndi? Sing dipilih sing ndi? Kenapa kita pilih yang paling cepat? Kenapa? Allah halangi kita dari merasakan nikmatnya ibadah. Begitu sholatnya panjang malah kita hindari. Kenapa kita dihalangi dari merasakan nikmatnya ibadah? Karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Maka sebelum masuk Ramadan, perbanyak istighfar, taubat, supaya kita itu terhindar dari keburukan ini. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Ini untuk memotivasi kita, karena saya khawatir suasana atau nuansa Ramadan kali ini masih ke bawah Ramadan tahun kemarin sehingga rasanya lah ya wis yang penting nang omah ibadah, kita tidak termotivasi untuk menjemput berbagai kemuliaan amal. Ayo Ramadan ini kita kembali
dicambuk nih, hati kita dicambuk lagi, disemangati lagi supaya kemudian keluar Ramadan panen pahala. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin terdampak kebakaran pasar kota tadi, semoga hikmahnya besar. Dengan mungkin habisnya komoditas barang dagangannya, justru Ramadan ini mungkin tidak panen duit tapi panen pahala, sehingga nanti Allah kemudian akan mudahkan urusannya di waktu-waktu yang akan datang. Sebaliknya, yang mungkin tidak terdampak, jangan terpendaya, kan? Sehingga kemudian kita hanya sibuk saja ngurusi barang dagangan. Ayo perhatikan, jangan sampai kita masuk kategori asyadiyah, orang yang ketemu Ramadan tapi tidak kebagian rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Demikian kaum muslimin dan muslimat. Mungkin sebelum kami akhiri, ada yang butuh didiskusikan, kami persilakan. Ada cukup? Cukup nih? Kira-kira siap PR dikerjakan? Tahu PR-nya apa? PR-nya apa nih? Ilmu, persiapan ilmu. Ayo, yang di rumah punya buku dibaca. Yang nggak punya buku coba cari-cari mungkin di HP dan seterusnya di sana. Ya, atau ikuti kajian-kajian yang membahas tentang fikih puasa, fikih sholat tarawih dan seterusnya. 20 hari ini, sehingga nanti masuk Ramadan setidaknya kita itu sudah punya. Tadi yang kedua persiapan fisik. Ayo fisiknya deh tadi. Dengan puasa, dengan dia mulai, dengan baca Quran dan seterusnya. Yang ketiga, perbanyak amal-amal yang lain. Mungkin sudah kau mulai berlatih, baca Quran mulai berlatih, ya dan seterusnya. Yang keempat, ayo kita semangati diri. Yang kelima, rancang amal. Besok lah, insya kita susun lagi rancangan amal yang lain. Yang keenam, jangan lupa di mana? Perbanyak istighfar dan taubat. Demikian kaum muslimin, teman-teman,